Jokowi jadi presiden karena saya. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memandang Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala adalah idolanya. Saat menanggapi pernyataan Yusuf Kala beberapa hari lalu terkait perannya menjadikan Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, Gibran mengaku Yusuf Kala memang sudah sangat berpengalaman, terutama di bidang politik, dan memiliki kontribusi besar di daerah konflik. Gibran juga menilai Yusuf Kala sebagai sosok senior dan mentornya, serta teladan untuk semua. Karena peran JK itu, Gibran mengaku berterima kasih atas masukan dan evaluasi dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu. Gibran bahkan menganggap Yusuf Kala yang mendampingi sang ayah Joko Widodo sebagai Wakil Presiden ke-12 RI adalah idolanya. Presiden berkat dirinya, tapi libertis, dan kita tahu bahwa saat ini demokrasi di negara kita juga terus dijunjung dan pemilu juga berkaitan dengan demokrasi dipilih oleh rakyat. Tanggapannya bagaimana, Mas? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Ya. Terima kasih. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala angkat suara usai namanya terseret dalam berbagai polemik, mulai dari dugaan penistaan agama hingga isu ijazah Presiden Joko Widodo. JK menegaskan perannya dalam perjalanan politik Jokowi dari wali kota Solo hingga menjadi presiden. Ia menyebut dukungan dan rekomendasinya saat itu menjadi bagian penting dalam langkah besar tersebut. Kegeraman JK memuncak ketika dirinya justru dilaporkan ke polisi dan dikaitkan dengan berbagai tudingan, termasuk polemik ijazah yang belakangan ramai diperbincangkan. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu, termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur, mana bisa jadi presiden? Coba dia. Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba. Dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Ngerti? Dia jangan macam-macam itu hoax. Memang ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilanglah, belum cukup pengalaman. Jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mustahil kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Bekasi.
perancangan Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau tackle kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi, karena beliau tidak ada pengalaman. Ya, coba minta maaf ya. Kasih tahu semua itu buser-buser itu. Dia tadi tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang dihubungkan menang, datang langsung ke Mega, langsung ke saya. Itulah ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau tackle kalau bukan Pak Yusuf yang diwakilnya. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah. Jadi orang, kenapa tiba-tiba wapres? Iya, karena bahaya negeri ini kalau dia sudah dipilih oleh PDIP. Jadi saya orang Golkar, bayangkan. Orang Golkar, tapi oleh PDIP mencalonkan saya wakil. Bukan karena partai. Hanya karena perlu dibantu beliau ini. Perlu didampingi. Kalau tidak rusak negeri ini. Itu pendapat Ibu Mega. Bayangkan Ibu Mega itu. Dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya hati. Ibu Mega luar biasa.